Kalau berbicara siap tidak siap, kita dididik sebagai petarung, Mas. Oh, Jadi siap, mantap. siap, harus selalu Harus siap. siap ya. Muda itu mentalitas ya. Jadi tidak hanya terbatas dalam segi usia menurut saya, tapi ya banyak juga kita pemuda yang tapi punya mentalitas bukan sebagai pemuda. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Sirtu Pilaili, jurnalis tribunlombok.com di acara Mata Lokal Memilih. Baca tribunlombok.com dulu sebelum memilih. Ya, itu jargon kita. Tribuners, kita di edisi kali ini tentunya di program Mata Lokal Memilih kita akan berbincang dengan para tokoh inspiratif dari Nusa Tenggara Barat yang tentunya merupakan calon-calon pemimpin masa depan NTB. Edisi kali ini kita sudah bertemu kehadiran narasumber, salah satu tokoh muda di Nusa Tenggara Barat, Ketua Umum Pemuda NWDI, dan Ustadz Muhammad Rifki Al-Farabi. Selamat datang, Mas. Selamat Pak datang, Ustadz, terima di kasih studio kami. Nasir Iya, atas sehat, Mas. jamuannya. Bagaimana? Alhamdulillah Bagaimana sehat. kabar? Sehat, Makin alhamdulillah. segar saja, Mas. Saya saksikan kemarin waktu di pendaftaran, luar biasa pidatonya berapi-api. Alhamdulillah lancar kemarin Dengan prosesnya. datang dengan kekuatan penuh mendaftar ke KPU Provinsi NTB ya. Alhamdulillah kemarin teman-teman pemuda banyak. Pemuda ya, luar biasa. Yang pemuda NWDI. Itu menambah sejak itu kayak menambah penampilan pertama kayaknya maksudnya di panggung politik atau sebelumnya sudah? Di panggung politik ini yang pertama. Oh iya. Tapi kan kemarin ketika pendaftaran berkas minimum itu kita juga bareng. Oh, jadi gitu. formatnya kurang lebih sama yang Sama kemarin. ya. Tapi habis pada Jumat dari Islamic Center, setelah itu jalan kaki ke KPU. Tapi kemarin saya sempat nonton pidatonya, Mas. Jadi ini menyinggung terus soal pemuda. Ini memang kita pengen tahu ini perspektif Mas Farabi soal kepemudaan ini di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Oke, sekarang panggung politik, tapi jauh sebelumnya tentunya pemuda juga sudah banyak mewarnai warna pembangunan, termasuk bagaimana dunia politik di Indonesia atau di NTB sudah banyak tokoh-tokoh muda yang muncul. Menurut Mas Farabi, seperti apa peran pemuda selama ini dalam pembangunan di Indonesia dan khususnya di NTB, Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Peran pemuda menurut saya sangat krusial ya, Mas. Apalagi kalau kita tarik ke belakang hingga sampai sekarang, peran pemuda sangat signifikan, baik itu dalam konteks kebetulan saya karena backgroundnya santri, basisnya pesantren, jadi dididik dari kecil itu di dalam ruang lingkup keislaman yang kental gitu. Jadi dari kecil, dari SD, SMP, SMA, bahkan alhamdulillah bisa melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Jadi kalau ditarik ke belakang merefleksikan perjalanan hidup yang ya kurang lebih 24 tahun ini, adalah beberapa hal yang bisa kita lihat kan. Menurut saya hampir semua perjuangan, termasuk apalagi karena itu tadi balik lagi dari kultur pesantren dan alhamdulillah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, background bapak, background ibu dari pendidik, dari muassis pondok pesantren, jadi bisa melihat potretnya lebih objektif. Bisa melihat dari dalam, dari luar, bagaimana perjuangan beliau ini sudah dimulai bukan dari usia yang lanjut, tapi bahkan dari masa muda mereka. Kalau melihat dari perjuangan Al-Maghfurullah Kiai Haji Abdullah Syafi'i, itu kebetulan
apa jatuhnya, berarti buyut dari jalur ibu. Beliau udah memulai ruang perkhidmatannya itu dari umur 20-an tahun, Mas. 20-an tahun. Jadi beliau adalah muassis perguruan Islam Asy-Syafi'iyah di Jakarta. Berkhidmat untuk umat, untuk masyarakat, khususnya bagi masyarakat Betawi pada saat itu di Batavia ya. Jadi beliau mulai dari umur 20 tahun membuat masjid. Itu kan nggak terbayangkan. Iya. Apalagi Bisa 20 tahun ya. Iya, di masa disrupsi yang sekarang ya. Ini dalam konteks perspektif remaja Islam gitu ya, Mas. Kayak saya sekarang. Itu saya nggak kebayang, Mbak. Maksudnya bagaimana beliau dulu di umur yang 20 tahun punya satu pemikiran yang visioner, yang sejalan dengan nafas keislaman, nafas keindonesiaan, yang pada saat itu juga bahkan mungkin belum masa merdeka, sebelum 45. Itu beliau taksis, beliau buat masjid sebagai tempat berangkatnya perjuangan pemuda-pemuda Islam yang sampai sekarang alhamdulillahnya masjidnya masih makmur dengan majelis yang masih kita teruskan. Berkaca dari situ, Mas, jadi karena alhamdulillah kebetulan lahir di Jakarta pada saat dulu 98 lahir di Jakarta, terus hingga orang tua ayah diamanahkan bertugas di Lombok. Jadi dari kecil tuh udah melihat gitu. Udah melihat Secara real bagaimana asas-asas perjuangan yang telah beliau buat. Sampai setelah itu ayahanda bertugas di NTB, berkhidmat di sini 2008. Kita hijrah dari Jakarta ke Lombok. Pada saat itu kelas 4 SD. Jadi 4 SD sempat di SDN 3 Selong, Lombok Timur. Setelah itu pindah 1 semester pindah ke SDN 1 Ampenan. Nah, ketika lanjut SD di sini, terus selesai SD pindah ke akarnya perjuangan Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah NWDI di Pancor Lombok Timur, itu semakin dibukakan pandangan perspektif perjuangan seperti apa. Jadi kalau saya merefleksikan perjuangan anak muda ya, apalagi misalkan dilihat dari bagaimana proses pendewasaan diri, itu jadi terpapar pertama-tama dengan melihat perjuangan bagaimana garis perjuangan di Jakarta. Seperti ini. Setelah itu hijrah ke Lombok, terus melanjutkan studi sanawiyah di Lombok Timur, semakin melihat seperti ini ternyata perjuangan. Bagaimana beliau Al-Maghfurlah Maulana Syekh mentaksis Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah, NWDI, NBDI, Nahdlatul Wathon, yang kesemuanya itu ditaksis oleh beliau berasaskan fondasi yang kuat. Fondasi yang menurut saya memang fondasi inilah yang membuat setiap perjuangan itu lestari. Jadi bagaimana cita-cita mulia beliau membuat suatu wadah yang dimana wadah itu berasaskan keislaman dan keindonesiaan dalam satu tarikan nafas. Jadi tidak terpisahkan. Makanya saya heran juga sekarang kalau misalkan ada beberapa orang-orang yang mengkotak-kotakkan perjuangan antara keislaman, ke keindonesiaan. Padahal kalau melihat menurut perspektif saya pribadi ya Mas, itu betul-betul bisa sejalan. Dari yang melihat perjuangan leluhur yang di Jakarta, yang di sini, nggak ada yang beda gitu. Jadi keindonesiaan, keislaman dalam satu langkah perjuangan. Semakin melihat, selesai sanawiyah 3 tahun di sini, di Pancor lebih tepatnya, setelah itu lanjut aliyah, balik lagi ke pesantren kakek. Jadi tadi yang saya ceritakan itu buyut berarti jatuhnya. Ini kakek, kakek mentaksis
pesantren dari jalur ibu, Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i Al-Maghfurlah. Beliau sudah wafat 2 tahun yang lalu. Beliau buat satu pesantren di Sukabumi. Pondok pesantren Kiai Haji Abdullah Syafi'i, menamakan pesantrennya dengan nama orang tua beliau, Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Pondok pesantren Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Pulau Air, Sukabumi. Jadi alhamdulillah setelah selesai sanawiyah di Pancor, setelah itu lanjut lagi 2 tahun SMA di Pondok pesantren Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Pulau Air, Sukabumi, dan semakin dekat akhirnya, semakin dibukakan gitu perspektif berbagai macam, bagaimana seperti ini orang yang tulus ikhlas untuk berkhidmat. Dan beliau itu kan mentaksis pondok pesantren itu pun terbilang dalam usia yang masih muda, Mas. Sangat muda juga. Iya, jadi betul-betul dimakan gitu getirnya perjuangan seperti apa pada saat itu. Sampai alhamdulillah semakin syiar, semakin luas, semakin kebermanfaatannya semakin terasa hingga sampai sekarang. Jadi urutannya seperti itu, Mas. Jadi dari dalam potret keluarga sudah terbangun perspektif bagaimana perjuangan pemuda itu. Jadi bagi yang belum tahu Tribuners, Mas Ustadz Parabi ini merupakan putra sulung dari Tuan Guru Bajang Zainul Majdi. Jadi yang sekaligus gubernur NTB 2 periode, sekaligus ulama di Nusa Tenggara Barat, dan jadi cicit ya, jadi pahlawan nasional Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainul Abdul Majid ya. Zainuddin Abdul Majid. Maaf Tribuners. Jadi dari perspektif keluarga itu sudah terbangun bagaimana melihat jadi pemuda itu sudah melihat secara langsung dan tahu bagaimana tokoh-tokoh muda dari kalangan keluarga yang Ustadz Parabi sendiri itu sudah terbangun sejak lama. Jadi sudah melihat bagaimana potret mereka itu berjuang sejak usia muda. Seperti spirit itu yang kemudian sekarang dibawa Mas Parabi. Bagaimana potret keluarga itu dan sekarang berikan perjuangan juga di usia muda seperti ini. Betul, Mas, dan menurut saya muda itu mentalitas ya. Jadi tidak hanya terbatas dalam segi usia menurut saya, tapi ya banyak juga kita pemuda yang tapi punya mentalitas bukan sebagai pemuda, yang mohon maaf kegiatan-kegiatan atau hari-harinya diisi dengan hal-hal yang menurut saya tidak merepresentasikan kegiatan pemuda ya. Pemuda kan orang-orang yang menurut saya memiliki satu semangat, satu tekad, satu komitmen terhadap hal-hal yang bersifat memberikan kebermanfaatan bagi sesama. Jadi dari kecil sudah dididik sehingga paradigma berpikir saya ya seperti itu, pahamnya. Semangat pemuda itu seperti itu. Jadi dari kecil sudah diajarkan bahwa harus sadar bagaimana tanggung jawabnya, bagaimana semangatnya, bagaimana tekadnya, sudah difahamkan, sudah dididik agar mengerti bagaimana artinya berkhidmat, bagaimana artinya berjuang, bagaimana artinya memiliki concern bagi sesama, bagaimana memiliki keperhatian. Jadi sense of empathy-nya itu dari kecil sudah dipupuk, sudah gitu. Tertanam Iya, di situ, dipupuk. Jadi sehingga lebih apa bahasa orang sekarang, lebih peka terhadap sekitar. Udah terlatih sejak keluarga ya. Iya, luar biasa. Jadi kalau berarti tadi saya catat bahwa muda itu bukan solusi ya, tapi muda mentalitas. Ya. Tapi mentalitas itu. Banyak kalau melihat fenomena sekarang ya, Mas, di era disrupsi yang pace kecepatannya sangat cepat. Sekarang orang-orang sudah berbicara tentang artificial intelligence, orang-orang telah berbicara tentang chat GPT, yang mana itu tinggal kita masukin keyword promptnya, itu udah bisa dibikin gitu, Mas. Jadi misalkan Mas mau bikin satu pidato, tinggal ditulis aja pidato tentang apa, ntar langsung artificial intelligence-nya bikin itu secara keseluruhan narasinya.
bikin jurnal pun juga Bikin bisa. jurnal. Jadi udah kecepatan pace Suara. di era disrupsi ini udah sangat cepat, dan menurut saya pemuda tidak hanya terbatas soal usia, tapi yang lebih substansial daripada itu adalah soal mentalitas, soal kompetensi, kapasitas, kapabilitas, soal kebermanfaatan, bukan hanya sebatas usia. Iya. Banyak juga kok yang lebih senior dari kita tapi masih punya semangat mudanya yang justru kalau kita berkaca sama mereka kita malu gitu, kok lebih semangat mereka. Justru kita sebagai anak-anak yang muda juga tidak sedikit yang menyia-nyiakan kesempatan yang kita punya. Jadi muda tidak hanya sesempit soal usia, tapi lebih luas daripada itu, berbicara tentang semangat, tekad, dan juga pengabdian. Tapi di generasi muda tadi itu tentunya tantangannya masing-masing beda. Kalau misalnya tadi kakek atau Betul. buyut itu punya tantangan dengan situasi sebelum kemerdekaan, kemudian pasca kemerdekaan, dan sekarang di zaman yang serba cepat tadi itu, disrupsi segala macam, semua serba cepat tuh. Tentunya tantangan kita kembali ke dakwahnya kan beda-beda itu, Mas. Jadi sekarang bagaimana harusnya anak muda berperan misalnya. Oke, dalam perspektif misalnya dakwah saja misalnya. Bagaimana apakah adaptasi yang dilakukan Mas Parabi dalam dakwah bagi sebagai kalangan muda lah. Sebelum masuk ke situ, sebetulnya saya ingin memberikan perspektif untuk teman-teman Tribun Lombok agar tidak hanya sebatas ruang dakwah ya Mas, tapi dalam hal pengabdian terhadap bangsa Indonesia. Kalau secara keislaman kan memang diajarkan kalau para ulama itu membaginya menjadi 3 Mas. Ada ruang akidah. Ruang akidah yang memang ruang di mana tidak bisa diganggu gugat. Itu sudah berbicara tentang keyakinan. Sudah ranah eksklusif lah bagi setiap individu. Begitupun ruang ritual ibadah. Ruang ritual ibadah pun kalau kita berbicara tentang Indonesia, alhamdulillah kita sebagai negara yang sangat memberikan ruang terhadap terselenggaranya ritual ibadah. Contoh saja misalkan masjid, kalau alhamdulillah dikasih kesempatan oleh Allah melanjutkan studi di negara Arab ya Mas, itu tidak bisa sembarangan kita memakai tempat ibadah untuk kegiatan selain ritual ibadah. Sementara kalau di Indonesia tidak, kita bisa mengadakan syukuran, bisa sholawatan, bisa bikin acara tablik akbar, bisa bikin, jadi ruang ibadah kita, ruang ritual ibadah kita, kalau muslim masjid itu bisa dipakai untuk berbagai macam hal kebaikan. Jadi kalau untuk di Indonesia alhamdulillah kita bisa untuk lebih memanfaatkan ruang ibadah itu menjadi tempat yang melakukan banyak kebaikan lah di dalamnya, bukan hanya ritual ibadah. Selain akidah, ritual ibadah, selanjutnya ruang muamalah. Nah disinilah di ruang muamalah inilah asas kita dalam menjalankan sebagai muslim yang baik. Di ruang muamalah inilah dibukakan pintu seluas-luasnya. Itu kan masuk di situ ada ruang politik, ada ruang sosial, ada ruang ekonomi di situ. Jadi semua ruang kebaikan itu masuknya dalam ruang muamalah. Nah, termasuk juga itu politik. Jadi menurut saya asas kita kalau di dalam ruang muamalah itu fastabiqul khairat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi saling berlomba-lomba di dalam kebaikan, yang paling banyak memberikan manfaat itulah insan yang terbaik. Nah, alhamdulillah memang memutuskan untuk berikhtiar di dalam ruang muamalah politik ini. Jadi sudah
keputusan itu sudah dipikirkan matang-matang, Mas? Kenapa? Ini jadi pertanyaan banyak orang kan. Kenapa Mas Parabi di usia muda kemudian oke tadi perjuangan kan banyak ruang. Betul. Perjuangan anak muda bisa merintis pendidikan, bisa membangun lembaga gerakan sosial kemudian di usia 24 tahun Mas. Betul. Kemudian kenapa harus dunia politik misalnya itu? Kan ada ekonomi kreatif juga kan. Iya. Karena ruang politik di dalam saya terradiasi ya Mas, kan juga paling banyak terpapar oleh lingkungan keluarga yang pertama kan, sebelum lingkungan yang lain. Ya hawa di dalam lingkungan keluarga kami bukan keluarga yang anti politik, justru memandang dan melihat politik ini sebagai ruang perkhidmatan yang muamalah tadi. Iya, yang di muamalah itu, dan melihat ruang politik ini sebagai ruang yang bisa memberikan kebermanfaatan yang seluas-luasnya. Jadi kalau berkaca terhadap para leluhur gitu ya, Maulana Syekh misalkan, beliau kan pada saat sudah berkhidmat untuk umat, salah satu ruang yang beliau masuki juga adalah ruang politik, menjadi anggota konstituante kan pada saat itu. Setelah itu kebetulan ayahanda juga berkhidmat di ruang politik. 2004 beliau memutuskan untuk maju di DPR RI pada saat itu lewat Partai Bulan Bintang. Lanjut lagi 2008 berkhidmat di kontestasi gubernur, pada akhirnya dipilih oleh masyarakat. Lanjut sampai 2 periode hingga 2018, dan politik ini kan memang ruang yang bukan bersifat mistifikasi ya Mas. Tapi real, track recordnya jelas, bisa dipertanggungjawabkan, bukan hal yang konon, bukan hal yang bersifat katanya seperti dan sebagainya, tapi ini hal yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi pada akhirnya ya tinggal kita lihat aja gimana track recordnya di dalam ruang politik ini. Kan setiap hal yang dilakukan itu ada pertanggungjawabannya. Kalau kata ulama, afdolul kurubat al-akhdhu bil wilayah. Salah satu ibadah yang paling afdol itu adalah mengambil tampuk kepemimpinan. Tapi dengan ganjaran yang berlipat seperti itu juga pertanggungjawabannya besar. Ya selama meyakini bahwa bisa memberikan kebermanfaatan yang luas, selama meyakini bahwa apa yang diperjuangkan, dilakukan bisa dipertanggungjawabkan dan memberikan maslahat yang besar, kenapa tidak untuk berkhidmat di ruang itu. Masih banyak kalangan juga nih yang berpikir bahwa politik itu yang disebut politik ada ruang yang kotor gitu, segi politik praktis gitu kan, tapi dia juga ada manfaatnya jauh lebih besar juga Mas. Kalau ada pandangan anak muda nih masih ruang politik itu ruang yang kotor gitu kan, itu banyak juga yang opini-opini itu kan kita tidak bisa. Betul. Gimana pandangannya? Ya ini kalau kebetulan kan saya juga setelah balik dari Kairo Mas, itu banyak diskusi sama teman-teman di Jakarta kan. Kebetulan diamanahkan juga sebagai ketua umum pemuda NWDI. Jadi mulai ngejahit antar pemuda NWDI ini mulai ngejahit antar organisasi kepemudaan dalam skala nasional. Karena semangat kita pada saat diamanahkan untuk menjadi ketua umum pemuda NWDI ini ingin membawa pemuda NWDI ini bukan hanya NTB sentris, tapi harus bisa mempunyai gaung, harus bisa mempunyai spirit, harus bisa mempunyai semangat yang berskala yang lebih luas dalam skala nasional. Makanya ketika di Jakarta kemarin itu ngejahit antar OKP kepemudaan, termasuk di situ organisasi kepemudaan HMI, PMII,
Pemuda Muhammadiyah, IPNU dari NU, terus dari teman-teman Persis juga, semuanya lah, Semua. termasuk juga dari teman-teman Kristiani, Hindu. Kalau tadi pertanyaan Mas apa? Jadi ini perspektif yang masih Iya, ada 1, 2 ya kan tahun. pada akhirnya juga teman-teman itu kan udah berproses lebih dulu kan, Iya. dan sudah banyak juga, tidak sedikit dari mereka yang berproses di ruang politik juga. Ada yang beberapa menjadi anggota dewan, ada juga beberapa yang masuk di dalam ranah eksekutif, bahkan ada yang jadi staf khusus apa segala macam. Jadi kita tidak bisa menutup mata memang dari politik pragmatis lah, yang dalam konteks itu tadi Mas bilang politik kotor kan, Iya. yang berbicara tentang transaksi. Opini-opini Iya. yang berkembang di masyarakat. Menurut saya karena dididik dengan nilai-nilai harus punya prinsip yang kuat, jadi jangan mudah untuk menggadaikan prinsip, apalagi itu yang berkaitan dengan prinsip keyakinan keagamaan, Mas ya. Itu menurut saya selama masih bisa memegang nilai-nilai itu, selama masih bisa memegang core value itu, hal-hal yang seperti itu bisa kita atasi, Mas. Jadi apalagi yang bergantung dengan pribadi kita sendiri ya. Dan itu alhamdulillahnya karunia Allah juga punya ayah yang memang sudah lebih dulu berproses di ruang politik, sehingga punya mentor lah. Iya, punya mentor untuk terkait hal-hal yang seperti itu ya, Mas. Jadi sudah di warning, ditanbih sama beliau dari awal bahwa ketika kamu memutuskan untuk berkhidmat di ruang ini nih hal-hal ini yang perlu kamu perhatikan. Menurut saya sudah ada pembuktiannya juga bahwa bisa kok beliau melewati proses ini dengan baik. Bisa kok hal-hal yang substansial yang diberikan kepada masyarakat, hal-hal yang memberikan kebermanfaatan yang luas, bisa kok melewati proses politik ini dengan proses yang walaupun tidak sempurna ya, tidak ideal, tapi setidaknya tidak merugikan orang lain. Di ruang amalah yang sangat luas sebenarnya. Iya. Ya memang berat, tantangan dan dinamika politik ini tentu sangat lebih kencang daripada bidang-bidang yang lain kan. Betul. Beban pertanggungjawaban tadi sebenarnya Mas Faridul sebut tadi. Jadi sudah siapkah dengan semua cobaan ini, Mas? Ketika terjun ke politik, tentunya politik kadang-kadang kan tidak lurus-lurus saja kan jalannya. Betul. Penuh dengan tantangan tadi, tricky, bagaimana kadang-kadang cobaannya tidak datang, tidak disangka-sangka itu. Betul. Sudah siapkah dengan mental untuk menghadapi banyak cobaan di dunia politik itu? Kalau berbicara siap tidak siap, kita dididik sebagai petarung, Mas. Jadi mantap. Siap, harus selalu siap. Ya. Harus selalu siap. Kalau berbicara siap atau tidak siap ya. Tapi ya itu tadi, balik lagi. Saya berusaha untuk, ini kan seperti kanvas putih nih, Mas. Ya. Seperti kanvas putih yang terserah mau digambarnya seperti apa. Analoginya seperti itulah kurang lebih. Jadi ini ruang perkhidmatan ruang politik yang pertama saya terjun di situ, mencoba bersama-sama berjuang dalam kontestasi pertarungan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 2024. Kalau ditanya siap tidak siap, siap. Sudah siap dengan dinamika yang politik cukup. Kalau bahasa muda sekarang ya, namanya kita jalin hubungan antar pacar misalkan, itu kan pasti ada dinamikanya juga kan. Apalagi dalam ruang politik. Ya, jadi kita nikmatin aja prosesnya. Sejauh ini Mas Parabi, yang persiapannya
untuk hadapi ya ini kan kemarin udah daftar ke KPU, Hmm. sudah ada timnya, sudah saya lihat sangat kompak untuk mendukung Mas Parabi di kontestasi 2024 ini. Seperti apa persiapannya sudah dilakukan secara teknis lah mungkin untuk Secara pas teknis pemenangan. sedang kita maksimalkan, sedang kita bulatkan, lagi dijahit nih satu-satu dalam hal teknis. Ya mudah-mudahan dalam segala ikhtiar itu, dalam segala proses dari awal pengumpulan berkas minimum, terus lanjut proses verifikasi faktual pertama, kedua, sampai dirilis nama-nama oleh KPU yang lolos proses itu, yang berhak untuk mencalonkan diri, sampai nanti selanjutnya hingga 14 Februari 2024, mau itu teknis dari mikro sampai makro kita coba ikhtiarkan sebaik mungkin. Semua ya. Iya, jadi Orang apalagi kan sasar milenial itu kan pendekatannya pasti beda. iya. Jadi kita nikmatin aja, Mas. Jadi justru saya menunggu-nunggu gitu proses menjalankan ini semua, karena menurut saya ini hal yang memang perlu dilewati dengan baik. Jadi kalau ulama tuh memberikan nasihat, seperti apa kamu memulai, ya seperti itulah akhirnya. Jadi kalau memulainya baik, memulainya dengan niat baik, dengan tekad baik, dengan cita-cita yang baik, ya insya Allah nanti pada akhirnya resultnya itu juga akan baik. Hasilnya kan baik juga. Jadi tetap dengan keyakinan terjun ke dunia politik, bagaimanapun tantangannya sejak awal tuh siap mental hadapi dengan niat yang baik untuk berbuat yang lebih baik untuk bangsa dan daerah ya. Siap. Luar biasa. Ustadz Parabi, jadi ini tadi itu satu ruang muamalah di bidang politik. Tapi Mas Parabi juga saya tahu pernah di dunia ekonomi kan juga pernah coba-coba, katanya sudah coba-coba berkecimpung di dunia bisnis. Nah, seperti apa melihat mungkin ini peran anak muda dalam hal potensi ekonomi di NTB? Peran anak muda. Iya, perannya yang perlu didorong lah. Jadi kalau Mas tadi nanya udah nyoba-nyoba untuk dalam dunia entrepreneurship kan? Iya, dulu sempat sama teman-teman sempat nyoba di bisnis agrobisnis. Jadi perkebunan. Waktu itu sempat kita riset ke Bandung, ada pondok pesantren Al-Ittifaq namanya. Itu pondok pesantren yang menurut saya pionir dalam membuat suatu sistem ekonomi berbasis syariah yang sudah terbukti memiliki kebermanfaatan yang luas bagi masyarakat sekitar pesantren ya. Bahkan kita coba riset ke situ, terus sampai di situ sempat juga riset ke Banyuwangi, bahkan Jawa Timur. Beberapa hari di sana lihat bagaimana agrobisnis di sana, perkebunan, peternakannya. Kita coba-coba, tapi namanya mungkin belum hokinya. Iya, belum ketemu aja ini. Belum ketemu aja. Jadi sejauh ini baru sampai situ. Nyoba berkecimpung dalam tapi sudah memulai Mas. Iya, dan sebelum mulai itu apalagi riset itu pasti dan perspektif terhadap potensi ekonomi anak muda itu sudah betul sudah terbangun kan. Jadi kan kemarin sempat agak lama juga diskusi sama teman-teman di Jakarta, teman-teman akhir-akhir ini teman-teman di sini, termasuk teman-teman yang juga udah berkecimpung di dunia wirausaha entrepreneurship. Memang di era disrupsi ini ya Mas, termasuk di situ kan di bidang media misalkan, di bidang kreativitas, inovatif, itu kan memang anak-anak muda nih yang menggerakkan itu semua kan. Kalau kita ngelihat fenomena sekarang misalkan, bagaimana bagaimana transaksi di
TikTok Shop misalkan, TikTok Shop ya. atau Jualan iya live gitu ya. di marketplace, di Place. Tokopedia atau Shopee misalkan. Itu kan semua sekarang sedang dalam masa eh, masyarakat menurut saya dalam konteks entrepreneurship tadi Mas ya. Itu lagi shifting paradigm, lagi paradigmanya lagi bergeser nih. Dari yang sebelumnya sangat konvensional sampai yang betul-betul bertumpu pada basis digital. Dan itu anak muda semua yang menggerakkan itu kan. Dari pelakunya, dari produsennya, dari konsumennya, itu anak muda semua. Menurut saya potensial apalagi di daerah NTB itu masih sangat besar ya. Kan kita juga andalan kita kan sejauh ini kan pariwisata. Terus alhamdulillah kita tahun kemarin lancar menyelenggarakan GP MotoGP, penyelenggaraan MotoGP, WSBK yang dampak turunan variabel itu kan juga sangat progresif untuk pemberdayaan UMKM. Jadi menurut saya potensinya masih sangat luas, masih sangat banyak. Tinggal kita nih nyari mau atau enggak gali potensi itu. Apa yang untuk menambah peran anak muda lagi, apa yang perlu dilakukan baik oleh anak muda maupun pemerintah daerah? Menurut saya sekarang lebih banyak lagi mereka berperan. Menurut saya sekarang anak muda harus melek terhadap digitalisasi, Mas. Digital ya. Iya. Kita nggak boleh ketinggalan sama daerah lain ya. Sama mentalitasnya tuh harus dibangun. Jadi paradigma berpikirnya tuh harus sama antar satu dengan yang lain. Bahwa disrupsi digitalisasi itu adalah satu keniscayaan. Yang nggak mau ikut ya ketinggalan, gitu kan? Digital atau ditinggal? Gitu. Iya, digital atau ditinggal, betul. Dan itu juga berlaku dalam dunia usaha menurut saya sangat relevan kalau berbicara dengan dunia usaha ya. Jadi menurut saya modal pertama di era sekarang untuk pemuda, apalagi dalam konteks entrepreneurship itu harus sangat update terhadap bagaimana dunia digital ini sedang berproses. Nah, dengan modal tersebut, menurut saya apapun yang pada akhirnya diusahakan dalam bentuk UMKM, dalam bentuk usaha-usaha kecil itu bisa maksimal pada akhirnya, Mas. Jadi nanti kelihatan dan semakin efisien kan turunan dari digitalisasi sangat banyak, Mas. Jadi yang sebelumnya sangat konvensional kita berubah jadi sangat efisien dan cepat. Apa di supporting system yang perlu dibuat oleh pemerintah daerah? Tentunya kan anak muda tidak juga bisa jalan sendiri kan. Ada supporting system dari pemerintah daerah, stakeholder terkait. Kira-kira gimana ini? Apa yang harus dilakukan pemerintah atau pihak-pihak untuk mensupport anak muda ini? Yang perlu didorong mungkin ketika di DPD nanti bisa perlu didorong. Iya, menurut saya sosialisasi terhadap digitalisasi itu harus semakin dikencangkan ya. Kan kalau misalkan kita lihat data Dinas Pariwisata NTB 2022 kemarin jumlah wisatawan kita baik itu domestik ataupun internasional kalau digabungin kan hampir 1,6 juta kan selama periode 2022 kemarin. Dan potensi pariwisata tersebut kalau tidak ditopang dengan UMKM, kalau tidak ditopang dengan masyarakat apalagi pemuda yang melek terhadap digitalisasi, menurut saya itu potensi yang sangat sayang kalau disia-siakan, Mas. Jadi dengan program-program pemerintah dalam konteks agar pemuda ataupun yang sudah masyarakat umum lah dalam konteks lebih kenal terhadap digital, lebih melek terhadap digitalisasi. Menurut saya menurut saya ini udah dalam track yang oke. Jadi tinggal kita ikut kita support diisi lah. Ya, iya, tinggal kita ambil peran ya.
ambil peran di situ. Jadi peluangnya sangat besar Potensinya sangat besar, Sangat besar. dan sangat sayang misalkan dengan potensi yang besar itu tidak dimaksimalkan. Kalau di DPD, apakah suara-suara ini juga akan dibawa, Mas? Didorong ketika jadi DPD? Siap, tergantung perintah Mas Sir aja gimana. Iya, ini rakyat Tribuners yang perintah. Siap Mas. Siap. Ya, jadi memang oke, Mas, tadi itu banyak panjang lebar terkait bagaimana pandangan Mas Ya. Farabi, Ustadz Farabi terkait tadi terkait politik dan dunia anak muda ya. Tapi saya tadi di awal disebut sekolah di Al-Azhar. Kita pengen tahu sedikit nih tentunya pengalaman sekolah di Al-Azhar seperti apa, dan tentunya itu juga membangun perspektif Mas Farabi terhadap kita nih di Indonesia. Tadi dari latar belakang keluarga, kakek, bapak, perjuangan juga membentuk perspektif tentang perjuangan anak muda. Sekarang kita pengen gali sedikit, sharing lah sedikit aja terkait ketika di Al-Azhar, apa yang bisa dibagi nih kepada Tribuners studi di sana, kemudian apa situasi kita di Indonesia, apa yang bisa kita pelajari, pengalamannya lah di sana. Salah satu menurut saya pengalaman yang paling berharga ya, salah satu yang paling berharga yang saya dapat selama saya berproses di Mesir, nimba ilmu di Universitas Al-Azhar, itu diberikan kesempatan untuk melihat Indonesia dari helikopter view, Mas. Jadi dari jauh gitu kita melihat Indonesia kan. Dan pada akhirnya dengan itu lebih bisa bersyukur bahwa ternyata sangat nikmat kita berislam di Indonesia. Sangat nikmat kita berislam di Indonesia, sangat nikmat kita asas-asas yang telah dibangun oleh founding father kita itu adalah asas-asas yang sudah betul dengan nilai Pancasila, UUD 1945, bersamai perjuangan itu oleh para ulama, oleh para habaib, oleh para kiai dalam memperjuangkan kemerdekaan, hingga nilai-nilai itu terus kita pegang sebagai bangsa Indonesia sampai sekarang. Ketika pada akhirnya 5 tahunan di Mesir melihat Indonesia tuh semakin bersyukur dilahirkan di bumi Indonesia. Kita sangat nikmat dalam berislam, yang kalau kita bercermin dengan masyarakat Eropa misalkan, ataupun bahkan dengan masyarakat Timur Tengah sekalipun, tidak ada yang senikmat berislam di Indonesia, Mas. Jadi karunia yang begitu besar, karunia yang begitu banyak dari Tuhan Yang Maha Esa kepada kita sebagai bangsa Indonesia, dan nikmat ini menurut saya memang perlu kita jaga. Terus dirawat. Perlu dirawat, perlu dijaga, karena tanggung jawab yang besar juga. Salah satu pesan dari guru mulia kami, Grand Syekh Al-Azhar, Syekh Muhammad Ahmad Thayyib, beliau berpesan, dan itu pesan itu disampaikan langsung kepada Tuan Guru Bajang kebetulan, karena beliau sekarang juga diamanahkan sebagai Ketua Ikatan Alumni Al-Azhar Indonesia. Jadi memang periodically beliau mereport lah bagaimana perkembangan kita sebagai alumni Al-Azhar, bagaimana perkembangan info terupdate keislaman di Indonesia. Itu terus secara ini diupdate ke Grand Syekh. Grand Syekh itu pernah kasih pesan sama Tuan Guru, dan itu berkali-kali disampaikan oleh beliau bahwa kamu harus jaga Indonesia ini, karena kenikmatan yang besar yang seperti kamu rasakan sekarang itu dulu pernah kami rasakan, tapi karena kami tidak pandai merawatnya, ya seperti inilah bangsa Arab sekarang. Kenikmatan apa tadi itu? Itu kedamaian, kerukunan, persaudaraan antar kelompok, antar suku saling bangsa, toleransi antara satu sama lain. Ya semua inilah keislaman secara keseluruhan yang sedang kita nikmati sekarang. Dan beliau berpesan untuk dijaga itu, jangan sampai
Karena kalau yang ini sudah hilang nanti baru kita rasakan tuh. Waduh, kedamaian. Iya. Jadi kayak kita bisa beragama dengan tenang, dengan damai di sini kan. Saling bersaudara, saling rukun antar agama satu sama yang lain. Sangat mahal itu. Sangat mahal, sangat mahal. Betul ya. Dan itu saya bisa lihat ketika, maksudnya perspektif itu bisa saya dapatkan ketika saya di Mesir. Jadi justru menambah nasionalisme Iya, justru terhadap bangsa Indonesia. menambah kesyukuran, Kurang. menambah rasa cinta terhadap Indonesia. Justru ketika berada di luar kita Iya, baru bisa melihat. Betul. Kalau di dalam biasanya kita saling gondok-gondokan biasanya. Iya. Sama kelompok sama teman. Tapi kita luar mungkin baru kita bisa melihat potret diri kita dari jauh. Betul. Luar biasa. Terima kasih Mas Farabi. Terima kasih Mas. Sudah hadir di tribunlombok.com di studio kami yang sederhana ini. Terima kasih banyak Mas. Demikian Tribuners, tadi bincang-bincang kami dengan Ustaz Muhammad Rifki Al-Farabi. Pakai Al apa enggak? Enggak ya, Muhammad Rifki Farabi ya. Banyak inspirasi pelajaran bisa kita petik dari perjalanan keluarga, kemudian dalam seperti kebangsaan dan nasionalisme sangat luas, bahkan bagaimana tantangan anak muda ke depan dari dunia politik, ekonomi, sosial dan budaya ya Mas. Baik, demikian kita jumpa lagi di edisi Mata Lokal Memilih berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas.